Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada. Kembali di IIB Channel bersama saya, IIB Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema orang tua mantan bilang kamu tidak layak bersanding dengan anak mereka. Lakukan hal ini, maka mereka yang akan melamar agar kamu menikah dengan anaknya. Nah, jadi memang kisah sedih perjalanan cinta dimanapun, di seluruh belahan dunia, saling mencintai, sudah jalan bareng dalam waktu yang lama, sudah membangun mimpi-mimpi indah, berumah tangga, punya anak, membesarkan mereka, punya mantu, punya cucu, dan menua bersama. Tetapi ternyata ketika cinta ini akan melangkah ke gerbang pernikahan, mendapatkan penolakan dari calon mertua. Calon mertua tidak setuju, tidak ada restu, dan seterusnya. Apa yang kemudian terjadi pada diri seseorang yang tidak mendapatkan restu dari calon mertua? Jadi sedih, jadi stres, jadi drop, bahkan banyak yang sampai sakit-sakitan, ya. Padahal nih, ketika kita melamar atau menyampaikan keinginan kita untuk menikah dengan anak mereka dalam keadaan kita sehat walafiat, segar bugar, uang yo banyak walaupun tidak sebanyak apa yang mereka harapkan, dan seterusnya. Yang terjadi apa? Kan kita ditolak. Apalagi ketika mereka melihat kita sakit, ya, melihat kita menganggur, berhenti bekerja, larut di dalam kesedihan, dan seterusnya. Tentu mereka lebih tidak mau lagi memberikan restu agar anak mereka bersanding menikah dengan kita. Nah, maka sekarang, ya, itu harus kita pahami bahwa ternyata apa yang ada pada diri kita pada saat ini pun bagi mereka itu masih dirasa kurang, ya. Biasanya kan para calon mertua itu tidak terlalu melihat kepada faktor fisik cantik atau ganteng, ya, tetapi mereka lebih berorientasi kepada harta benda, kepada berapa banyak tabungannya, sudah punya rumah atau belum, sudah punya kendaraan apa, kemudian pesta pernikahannya ini akan dibuat seperti apa, dan seterusnya. Nah, maka seharusnya itu harus kita jawab. Jadi keraguan dari calon mertua tadi, apakah kita ini bisa membahagiakan anak-anak mereka atau tidak, itu harus kita jawab, ya. Jadi jangan kemudian justru membuat kita semakin drop, ya. Justru kita tunjukkan bahwa kita ini adalah pilihan terbaik yang mereka miliki, ya. Nah, oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, sebelum kita bahas, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung, sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Apa yang harus kita lakukan? Menjawab keraguan-raguan mereka. Kalau apapun yang kita miliki pada saat ini mereka rasa belum cukup untuk bisa membuat anak mereka bahagia, maka itu yang harus kita tambah, ya. Menambahnya bagaimana, ya? Kembali lagi, kuncinya adalah bekerja sekeras-kerasnya, bekerja segiat-giatnya, dan
bekerja yang berkah, agar rezekinya menjadi berlimpah dan jadi mencukupi segala apa yang kita butuhkan. Ya. Nah, kemudian ya, menjadi orang baik di dalam pandangan calon mertua itu penting. Tetapi yang jauh lebih penting lagi dari itu adalah selalu berusaha menjadi yang terbaik di dalam pandangan Allah. Ya, kenapa demikian? Karena dengan kita menjadi yang terbaik, kita berusaha menjadi yang terbaik, melakukan yang terbaik, beribadah yang terbaik kepada Allah, maka kita akan menjadi dekat dengan Allah. Dan ketika kita dekat dengan Allah, ya, apapun yang kita inginkan itu kita tidak perlu repot-repot seperti sekarang. Sekarang kan kita repot, datang ke rumah calon mertua ternyata ditolak, besoknya lagi mau ketemu tidak mau ditemui, itu namanya repot. Tetapi ketika kita dekat dengan Allah, maka tidak perlu kita yang repot, tidak perlu kita yang datang, tidak perlu kita yang melamar. Mereka calon mertua tadi, orang tuanya mantan yang akan datang dan melamar kepada kita. Karena itu hidup kita ini, ya, selain tadi yang pertama kerja keras, kita isi dengan hal-hal yang membuat Allah sayang dan cinta kepada kita. Nah, maka di dalam surat Al-Asr kita diajarkan wal asri, demi waktu, innal insana lafi khusri, sesungguhnya al-insan, manusia, itu dalam keadaan merugi. Ya, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan selalu mengerjakan amal saleh, wa tawasau bil haq, dan selalu saling nasihat menasehati di dalam kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan selalu saling menasehati di dalam kesabaran. Ini surat Al-Asr, sering kita baca dalam sholat, tetapi belum kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Ya, wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ya, jadi wal asri, demi waktu, manusia itu di dalam kerugian. Wal asri innal insana lafi khusri, ya, illal lazi, kecuali orang yang mengerjakan satu, dia beriman kepada Allah, illal lazina amanu wa amilus salihat, mengerjakan amal saleh di dalam kehidupannya, terus dia beramal saleh, terus dia beribadah kepada Allah, ya, terus dia berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah, ya. Kemudian watawasau bil haq, selalu saling menasehati di dalam kebenaran, juga watawasau bis sabr, selalu saling menasehati di dalam kesabaran. Ya, dia selalu berpegang kepada kebenaran dan dia selalu bersabar. Maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ya, karena apa? Karena memang manusia itu hakikatnya semuanya dalam keadaan merugi, kecuali orang yang melakukan 4 hal tadi. Nah, karena itu ya, terus kita perbaiki kualitas keimanan kita kepada Allah. Itu penting sekali. Kemudian yang kedua, teruskan mengerjakan amal saleh. Perbanyak amal saleh kita, perbanyak ibadah kita, perbanyak sedekah kita, perbanyak puasa-puasa sunnah kita, perbanyak sholat malam kita, perbanyak doa-doa kita, ya. Kemudian kita terus menasehati di dalam kebenaran,
dan terus menasehati di dalam kesabaran. Ya, insya Allah kalau 4 hal ini kita lakukan, Allah akan ridho, sayang dan cinta kepada kita. Dan ketika Allah ridho kepada kita, apapun yang kita inginkan akan Allah datangkan kepada kita. Kalau yang kita inginkan mertua atau calon mertua menerima kita, maka tidak perlu kita yang jungkir balik mendatangi mereka. Mereka yang akan mendatangi kita. Kalau kita pengen menikah dengan mantan, tidak perlu kita jungkir balik untuk melamar mantan, maka mereka yang akan datang melamar kita agar menikah dengan mantan. Insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.